Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda hebat semuanya. Jumpa lagi di video Umi. Bermakapereh, menter eparing kasaten, sarta kaberkaten. Bulan puasa masih kuat, masih semangat, masih dong ya. Semoga amal-amal di bulan puasa ini moga makin dilipat gandakan oleh Allah, dan jangan lupa untuk sholat tarawih dan juga tadarusnya ya. Nah, sholat tarawih di sini hanya satu kali saja di bulan Ramadan, jadi ya kita manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Dan momen-momen tadarus pun ya, satu kali saja nih dalam satu tahun. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk melipat gandakan pahala dan menabung pahala dengan sebanyak-banyaknya. Jadi bukan hanya soal rezeki ya kita kejar, tapi pahala pun kita kejar untuk bekal kita di akhirat nanti. Oke, ini tuh ada video dari Kak Norazizah, requestan dari Kak Norazizah. Di sini Kak Norazizah ada gaji dari suami sebesar 5 juta. Alhamdulillah bulan Ramadan insya Allah makin berkah ya Kak ya, makin banyak, amin amin. Nah di sini Kak Norazizah ada anak 3. Yang pertama umur 14 tahun, ada di pondok di kelas MTS. MTS itu SMP ya. Dan membutuhkan transferan 1 juta per bulan. Transferan atau biaya gitu ya. 1 juta per bulan. 1 juta per bulan kayaknya masih tergolong hemat untuk anak pondok. Dan selanjutnya anak kedua di sini umur 8 tahun, kelas 2 SD, masuk di SD swasta. Kayaknya kalau dari kelihatannya SD swasta yang dikejar tuh pasti dari materinya dan juga full day. Biasanya kalau swasta itu full day aja dan lebih banyak ke materi agama daripada yang lainnya. Kalau dilihat dari riwayat kakaknya yang masuk ke MTS Pondok, kayaknya lebih membutuhkan untuk agamanya seperti hafalan atau apapun itu ya, yang gak ada di sekolah lainnya, yang hanya ada di swasta. Itu tuh juga pengalaman Umi pribadi. Umi punya anak yang rencananya juga pengen masuk ke pondok, ya Umi masukkan di sekolah swasta, yang tentunya di sekolah swasta itu sudah lengkap materi formal dan materi non formal yang termasuk bagian keagamaan gitu loh. Dan selanjutnya anak ketiga di sini ada anak berumur 6 bulan, masih bayi ya, bayi banget, dan tetap nih ada hutang senilai 3 juta. Nah, hutang di sini bingung cara mengatur dan mencicilnya tuh bagaimana dengan keuangan seperti ini, dengan keuangan bayi dan juga kebutuhan untuk pondok dan juga sekolah swasta. Oke, kita bantu ya. Kita bantu olet-olet rinciannya apa saja dan bagaimana cara mengaturnya. Yang pertama di sini ada gaji 5 juta dan Umi keluarkan yang pertama kali yaitu adalah zakat. Zakat dari 5 juta di sini adalah 125.000. Kemudian untuk hutangnya Umi cicilkan 1 juta per bulan. Nah, hutang 3 juta itu kalau langsung dibayarkan oke sih, bisa langsung lunas. Cuman nanti efeknya bakalan memangkas dari semua kebutuhan yang ada. Nah, sedangkan di sini untuk kebutuhannya itu bukan kebutuhan yang biasa gitu loh. Karena ada anak swasta yang sekolah di swasta yang membutuhkan biaya yang lebih daripada sekolah biasa, dan juga ada kebutuhan untuk bayi dan juga pondok. Misalnya ndak ada pondok ataupun gak sekolah swasta itu gak masalah, langsung ditombokin aja 3 juta selesai ya, gak masalah. Tapi ini tuh balik lagi dengan kebutuhan anak pondok dan juga sekolah swasta. Oke, lanjut. Di sini ada beras di sini 200.000 karena kan cuma berempat gitu ya. Dan juga untuk kebutuhan dapur dan cuci sehemat-hemat mungkin 200.000. Dan juga untuk pasar Umi anggarkan 500.000. Dan bensin suami
coba dianggarkan 300.000, kalau kurang bisa disisihkan lagi, ditambahkan lagi, sesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada. Kemudian untuk sekolah pondok, kebutuhan sekolah pondok 1 juta, dan untuk keperluan SD swasta senilai 400.000. Nah, di sini 400.000 itu biasanya tuh Umi gak tahu ya berapa total kebutuhan untuk SD swasta Bunda Nur Azizah, tapi pengalaman Umi sih SPP-nya itu lebih dari 100 ya, gitu sih ya. Itu tuh belum keuangan makan, keuangan untuk air, dan juga untuk uang kegiatan selama 1 bulan. Itu tuh yang Umi alami selama memasukkan anak ke sekolah swasta. Nah, di sini Umi cuma anggarkan 400.000, dan di sini sisanya adalah 975.000. Nah, 975.000 ini kita bisa pilih lagi nih kebutuhan apa yang belum kita tulis di sini. Oh iya, ada kebutuhan bayi. Kebutuhan bayi 200.000 Umi cuma anggarkan di situ. Mungkin butuh nih untuk popok, atau untuk susu, atau untuk susu penambah ASI, atau apapun itu terserah. Intinya 200.000 untuk 1 bulan. Nah, di sini masih ada sisa anggaran 775.000. Nah, anggaran dari 775.000 ini bisa kita alokasikan jika kita membutuhkan biaya tambahan, mungkin untuk uang sambang, uang transportasi untuk menjenguk anak, atau untuk biaya tabungan, atau dadakan, atau uang perawatan kendaraan. Intinya kita pisah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Misalnya nih ya, Umi di sini rincikan untuk tabungan 275.000, untuk simpan dadakan 150.000, untuk uang sambang atau uang transport menjenguk anak atau menjemput anak di pondok senilai 200.000, dan untuk perawatan kendaraan 150.000. Semuanya habis tuntas menghabiskan total 5 juta. Nah, di sini dibalik lagi, kalau memang ada yang kurang atau kurang sesuai dengan kebutuhan Bunda, bisa disesuaikan lagi. Intinya poin-poinnya itu yang sudah Umi jelaskan ini. Nah, untuk hutang bagaimana nih ya cara menentukan besarnya untuk pembayaran hutang. Nah, untuk yang pertama itu tentukan dulu kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanannya itu kita rinci nih seperti yang Umi tulis seperti ini. Setelah itu baru tentukan besarnya hutang yang bisa kita bayarkan dari sisa semua kebutuhan. Jadi ini tuh cara jika kita tidak menggunakan bank. Jadi misalnya kita berhutang pada saudara atau pada siapapun itu yang tidak menargetkan jumlah cicilan per bulannya. Jadi kita tentukan dulu tuh berapa kebutuhan dalam sebulan, baru kita bisa menentukan besarnya nominal hutang yang bisa dibayarkan di tiap bulannya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau hutangnya ada di bank? Nah, kalau ada hutang di bank, itu kebalikan dari yang pertama tadi. Jika hutang di bank ini, kita wajib menulis dan menganggarkan hutang terlebih dahulu di awal, berapa besarnya hutang. Baru setelah itu menyesuaikan untuk bulanan. Misalnya hutangnya 3 juta, wajib tuh untuk ke bank per bulannya 3 juta. Ya kita keluarkan dulu tuh 3 juta hutangnya, kemudian baru kita anggarkan berapa sisa yang bisa kita gunakan. Kalau 3 juta ke bank berarti sisa yang digunakan adalah 2 juta. Nah, kita pilih-pilih tuh 2 juta sesuai dengan pos-pos masing-masing yang kalau boleh dibilang harus pas 2 juta, tidak boleh lebih. Kalau kurang ya kita wajib untuk menambal, tapi kalau lebih ya syukur-syukur ada masalah. Intinya ya seperti itu ya. Nah, segitu saja sih dari Umi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi silakan diambil poin-poin terpentingnya dari video Umi ini, dan Umi minta maaf jika semua pengeluaran yang Umi rincikan di sini tidak sesuai, tapi ini tuh Umi ambil secara umum. Dalam artian semuanya itu dalam batas umum, tidak lebih maupun kurang. Jadi silakan disesuaikan lagi ya dengan kebutuhan masing-masing. Sampai jumpa video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.